Apakah ada salat qobliyah? Qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qobliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qobliyah? Bukankah salat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qobliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qobliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qobliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya. Maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qobliyah karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qobliyah. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Sampai khatib datang, bahkan pendapat yang rajih meskipun di waktu terlarang, ya. Misalnya waktu terlarang sekitar 7 menit sebelum azan zuhur, itu waktu terlarang untuk salat. Tetapi kalau seorang salat menunggu imam, dia salat terus sampai imam datang boleh. Meskipun waktu terlarang berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah ini. Saya ingin menanggapi ini ya. Jadi kalau kata Ustadz ini tidak ada sholat qobliyah sebelum Jumat. Qobliyah itu apa ya? Qobliyah itu kan artinya sebelumnya. Ada ya, bahkan banyak hadisnya ya, Rasulullah sebelum sholat Jumat itu dia sholat ya. Sholat sunnah sebelum Jumat ya. Jadi sholat qobliyah Jumat itu ada ya. Nah, baru yang betul misalnya apakah dia rawatib atau sholat sunnah mutlak. Nah itu dia. Kalau yang saya baca ya, sepengetahuan saya dari 4 madhab itu mendudukkan sholat qobliyah Jumat itu adalah tidak termasuk rawatib ya. Jadi Anda harus tahu dulu apa itu rawatib atau apa itu sholat sunnah rawatib, apa itu sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah rawatib artinya sholat sunnah yang tertentu ya, baik waktu dan jumlah rokaat ya. Jadi baik waktu dan jumlah rokaat tertentu dia ya. Nah, kalau sholat sunat mutlak lawannya dia tidak tertentu, baik jumlah rokaat ya maupun waktunya. Jadi dia bisa kapan aja. Jadi apakah ada contoh sholat sunat mutlak misalnya sholat sunat ihram ya, banyak ya, sholat sunnah tasbih ya. Dan larangan sholat ba'da subuh maupun ba'da asar itu adalah sholat sunnah mutlak ya. Jadi yang tidak boleh itu adalah sholat sunnah mutlak. Tapi selain sholat sunnah mutlak boleh ya. Misalnya dia misalnya mengqadha sholat ya, atau sholat sunnah rawatib ya. Misalnya dia mau sholat sebelum asar, tapi azan asar sudah, ya nggak ada masalah. Nah, jadi yang sesudah subuh dan asar yang nggak ada itu sholat sunnah mutlak. Begitu juga sebelum Jumat ya, sholat Jumat itu qobliyah ada ya, banyak hadisnya ya. Nah, bahkan ada hadis ya Bukhari itu, bahkan ini diriwayatkan Bukhari ya, seorang khutbah sudah naik mimbar, kemudian ada sahabat yang datang, dia sholat sunnah 2 rakaat ya. Nah, sholat sunnah dia 2 rakaat, yaitu sholat qobliyah itu ya. Nah, kemudian qobliyahnya ini apakah rawatib atau mutlak ya, 4 mazhab mengatakan sholat sunnah sebelum Jumat itu adalah sholat sunnah mutlak. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ya. Jadi hadis-hadis ya, diantara hadis-hadis yang mengatakan bahwa adanya sholat qobliyah Jum'ah ya, ini saya bacakan ya. Yang pertama ya, dari riwayat Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu. Pada hari Jumat para sahabat datang silih berganti ya
Siapa yang datang lebih awal, ia sholat sesuai yang Allah kehendaki. Lalu ia duduk dekat imam, kemudian mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari nomor 883. Ya. Nah, ini yang lebih pas nih. Nah, ini hadis ya diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah juga ya. Barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian pergi ke masjid, lalu ia sholat semampunya, kemudian dia mendengarkan khutbah hingga selesai, lalu sholat bersama imam, maka diampuni dosanya. Antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, ditambah 3 hari. Jadi ini ada ya, sholat qobliyah ya. Tapi qobliyahnya ini. Jadi bagaimana niatnya? Ya niatnya sengaja aku sholat qobliyah Jumat. Ya, jadi sholat sunnah mutlak pun itu ada niatnya tertentu juga. Cara niatnya ya sengaja aku sholat qobliyah Jumat. Baru derajatnya ya dia bukan rawatib, tapi dia sholat sunnah mutlak. Seperti itu ya. Ini saya tambahkan lagi ya. Kemudian ada yang terkurang tadi saya komentar tentang masalah sholat itu harus masuk waktu gitu ya. Qobliyah masuk waktu. Jadi sebenarnya ya kalau kita pikir bahwa di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan azan Jumat itu azan Jumat adalah 1 kali ya. Nah, coba kamu pikirkan azannya itu awal waktu atau tidak di awal waktu ya. Jadi udah lewat awal waktu atau di awal waktu. Nah, jadi kalau kita katakan di awal waktu itu keliru. Kenapa? Karena khutbah naik ke mimbar itu sebelum azan dan dia mengucapkan assalamualaikum. Maka apakah assalamualaikum itu? Kalaulah azan itu di awal waktu, berarti assalamualaikum itu belum masuk waktu Jumat. Ya, belum masuk waktu Jumat. Ya, padahal khutbah adalah bagian dari sholat Jumat. Ya, lebih dahsyat lagi, bukan qobliyah Jumat lagi. Bahkan sholat Jumatnya itu dikerjakan belum masuk waktu. Ya, jadi dari sini kesimpulannya azan sholat Jumat itu yang azan yang di masa Rasulullah 1 kali itu tidak di awal waktu. Kalaulah itu di awal waktu, maka assalamualaikum itu belum masuk waktu karena dia assalamualaikum khutbah khotib mengucap assalamualaikum itu diucapkan sebelum azan. Ya, oke demikian.